Baik, selanjutnya ada Dias. Tujuan kami di sini, kami akan menceritakan kembali novel yang berjudul Ronggeng Duku karya Ahmad Bahari. Selamat menyaksikan. Bab pertama, Ronggeng Duku Paruk, menceritakan Duku Paruk, desa kecil terpencil yang hidup mandiri dan sejarah leluhurnya Kiseca Manggala. Serintil, seorang gadis yang suka menari, dipercaya kakeknya Sakarya sebagai calon ronggeng penerus tradisi leluhur. Dengan bantuan kata Reja, seorang dukun, Serintil mulai dilatih dan diminta membuktikan kelayakannya sebagai ronggeng. Bab ini juga mengungkap tragedi masa lalu saat tempe bongkrek buatan orang tua Serintil menewaskan mereka dan warga desa. Bab 2, Ronggeng Duku Paruk ini menceritakan Rasus yang kehilangan ibunya akibat tragedi tempe bongkrek. Rasus tidak tahu nasib ibunya setelah dibawa seorang mantri, namun membuatnya bertanya-tanya apakah ibunya sudah meninggal atau hidup bahagia dengan mantri tersebut. Di sisi lain, Serintil mulai memproses menjadi ronggeng seutuhnya, termasuk menjalani upacara sakral makam Kiseca Manggala. Namun, Rasus tidak menyukai Serintil menjadi ronggeng karena ia selalu mengaitkan Serintil dengan sosok ibunya. Bab 3, Ronggeng Duku Paruk, menceritakan syarat terakhir Serintil menjadi ronggeng seutuhnya, yaitu upacara bungkak lambu, di mana ia harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang memenuhi syarat 2 ringgit emas dan seekor kerbau. Syarat ini dianggap terlalu berat, termasuk bagi warga Duku Paruk. Rasus yang tidak menyukai Serintil menjadi ronggeng merasa terganggu dengan tradisi ini, tetapi ia tahu dirinya tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Akhirnya, seorang pria dari kampung Pacakilan bernama Dower datang untuk mengikuti buka kelambu. Meskipun hanya membawa 2 ringgit perak, Kartareja tetap memberi Dower kesempatan untuk melengkapinya keesokan harinya. Selanjutnya, bab 4, Ronggeng Duku Paruk ini menceritakan Rasus kabur dari Duku Paruk ke Pasar Dawan untuk bekerja menjadi tentara. Ia merasa kehidupan di Dawan sangat berbeda dari Duku Paruk. Di sana ia bertemu Siti yang pemalu dan berbeda dari Serintil. Beberapa bulan kemudian, Rasus bertemu Serintil yang sudah menjadi ronggeng. Ketika Dawan dilanda kekacauan, Rasus dibantu tentara di bawah pimpinan Sersan Slamet. Karena kemampuannya, Rasus ditawari bergabung sebagai pembantu tentara. Meski Serintil menjadi istrinya, Rasus menolak dan memilih tinggal di Dawan sebagai tentara. Sekian ringkasan cerita dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jadi di sini saya akan menceritakan kembali buku kedua, Lintang Kemukus Dini Hari. Jadi ceritanya, Serintil yang terbangun dari mimpinya merasa Rasus ada di sebelahnya, tetapi dia terbangun tidak ada. Dan Serintil pun mencari Rasus ke rumah neneknya, tetapi neneknya linglung dan tidak mengetahui Rasus di mana. Ketika itu Serintil mencarinya ke markas, tetapi Rasus tidak ada, dan kata temannya Rasus sedang menjalani pendidikan karena ingin menjadi tentara. Setelah itu Serintil berjalan menuju Pasar Dawan, dan orang-orang pun menyadari bahwa Serintil tidak baik-baik saja. Setelah itu Nyai Kartareja mencarinya Serintil, dan Marsusi dan Nyai Kartareja mendatangkan rumah Serintil agar menjadi ronggeng lagi. Tetapi Serintil menolaknya, dan Nyai Kartareja mempunyai ide biar Serintil mau harus memberikan emas 100 gram. Setelah itu Serintil mendengarkan musik kecapi Sakung, dan neneknya Serintil membawanya pulang Serintil ke rumah. Setelah itu Serintil menjadi sakit, dan datanglah Tampi ke rumah Serintil membawa goder yang membuat hidup Serintil menjadi lebih baik dan berdamai. Setelah itu Nyai Kartareja dan Marsusi datang ke rumah Serintil membawa emas 100 gram, tetapi Serintil tetap menolaknya.
Setelah menolaknya, Marsusi pun marah dan pulanglah dia dengan keadaan yang sangat marah. Dan Nyai Kartareja juga kecewa dan sangat marah. Serintil yang hanya bersama Goder karena dia membuat dirinya menjadi lebih berdamai. Setelah itu Marsusi datang ke Patarim karena merasa dirinya tidak baik-baik saja dan dipermalukan oleh Serintil. Ketika datang, Marsusi ketemu Dilam yang senasib namun beda cerita. Dilam bercerita bahwa kerbaunya meninggal oleh tetangganya karena syirik. Habis itu Dilam tidak menerimanya dan datanglah ke Patarim menceritakan semuanya. Tetapi setelah itu terjadi, yang meninggalkan kerbaunya meninggal dan Dilam merasa dirinya kehilangan sesuatu. Setelah itu Marsusi menceritakan semuanya kepada Patarim. Kemudian Patarim menjawabnya, kamu tidak harus melakukan itu karena Serintil adalah ronggeng Duku Paruk. Habis itu Serintil ditawarkan oleh Sakum untuk menampilkan 17 Agustusan ronggeng dan Serintil pun menerimanya. Setelah tampil, Serintil pun meriah dan rame. Setelah di pertengahan pertampilan, Marsusi pun menyamar sebagai orang hitam-hitam. Dan Marsusi membawa botol kecil. Ketika botol itu ditutup oleh tangannya, Serintil akan pingsan dan dadanya sesak. Setelah itu Nyai Kartareja menyadari bahwa yang melakukan itu adalah Marsusi. Ketika itu Nyai Kartareja mengejarnya Marsusi dan memecahkan botolnya. Setelah itu tibalah Sentika dan Sartam. Lalu Sentika dan Sartam datang mengendarai kuda ke rumah Serintil, menawarkan Serintil tampil ronggeng dan menjadi gowok. Dan Nyai Kartareja Sarkaya merundingkannya, dan Serintil pun menyetujuinya. Datanglah Serintil ke desanya Sentika. Perjalanannya sangat jauh. Ketika dia datang ke desanya Sentika, disambutlah oleh keluarga Sentika dan warganya sangat ramah dan baik. Ketika itu Serintil datang dan menampilkannya sangat bagus dan meriah. Setelah itu dan Serintil pun menerimanya menjadi gowok. Tetapi anaknya Sentika tidak sama sekali bersikap seperti Serintil ketika Serintil apa yang dia mau. Teruslah Serintil pulang dan dengan keadaan sedih. Ketika itu Serintil datang kepada Pak Bakar dan Pak Bakar memberikan alat elektronik, dan bergabunglah tim Pak Bakar dan tim ronggeng. Ketika itulah beberapa tampil kemudian menjadi ricuh dan kacau. Ada beberapa orang yang meninggal. Ketika itu makam Ki Aki itu hancur dan warga Duku Paruk pun tidak menerimanya adanya hancur itu. Dan Serintil dan Nyai Kartareja datang ke kantor polisi dan Sakaria Nyai Kartareja Serintil pun dipenjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan buku ketiga yang berjudul Jentera Biang Lala. Novel ini merupakan novel terakhir dari trilogi Ronggeng Duku Paruk. Menceritakan tentang pasca kejadian pembakaran di Duku Paruk. Setelah sekian lama, di daerah kesepian karena Rasus yang menghilang, Serintil mendapati bahwa seorang lelaki bernama Bajus membelikannya rumah cuma-cuma. Rasus sudah menjadi tentara yang berarti sangat bertolak belakang dengan Serintil. Beralih hati Serintil ke Bajus.
Naluri perempuan yang rindu pada terciptanya rumah tangga perlahan mereka. Perumitan masalah tersebut diselesaikan dengan kisah di mana Serintil pergi ke sebuah rapat bersama Bajus. Diceritakan bahwa Bajus tidak ingin menikahi Serintil, melainkan memanfaatkannya sebagai penghibur atasannya agar dapat pekerjaan. Bajus tak ubahnya mucikari menjual Serintil pada laki-laki lain. Serintil marah, ia gila. Harapannya tentang pengganti Rasius pun hilang. Jiwanya terguncang. Dalam hal ini, konflik batin Serintil yang muncul begitu besar hingga ia sendiri tak dapat mengatasinya, dan berakhir dengan hilangnya kesadaran sebagai seorang manusia. Rasius yang lebih mengerti akan Duku Paruk pun kembali ke tanah kelahirannya yang miskin oleh kebodohan dan kemarau panjang. Dia mengetahui keadaan Serintil. Rasius yang sudah melepaskan diri dari bayang-bayang suram Duku Paruk justru mengabaikan cinta Serintil. Bukannya merangkul Serintil, Akhirnya dari cerita ini yang menggantung membuat pembaca harus memutuskan sendiri bahwa kelanjutannya kisah Duku Paruk beserta ronggengnya yang sudah gila. Alur yang digunakan sorot balik atau maju mundur. Bahasa yang digunakan masih khas Ahmad Tohari yang detail dalam penjabaran latar. Latarnya masih sama seperti dua buku sebelumnya, yaitu Suatu Desa, Duku Paruk pada tempo 1965-an. Jentre Benggala ini adalah buku ketiga dan terakhir dari urutan dua buku lainnya yang mendahului, yakni Ronggeng Duku Paruk dan Lintang Kemukus Dini Hari. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.